Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Nardi, dosen daring. Ini ada paket yang saya baru terima ya. Itu adalah kabel LVDS 40 pin. Apa itu? Jadi ini adalah pengganti dari kabel dari universal mainboard. Jadi waktu itu di video sebelumnya universal mainboard itu saya niatkan untuk memperbaiki TV LG saya yang kena petir, tapi ternyata nggak bisa karena TV-nya udah rusak gitu ya, udah retak LCD-nya. Nah sekarang saya mau bikin si universal board itu bisa difungsikan untuk menyalakan panel LCD dari bekas netbook saya, yaitu Asus XX101H ya. Notebook ya, mainboardnya udah rusak tapi panelnya masih bagus, masih jalan sempurna ya, masih nggak ada masalah. Tapi saya pakai kabel dari toko sebelumnya itu nggak bisa, jadi backlightnya nyala tapi nggak ada gambar. Nah ini saya baru beli dari toko lain lagi dengan harapan bisa gitu ya. Oke, ini packagingnya bagus sekali karena once dibuka langsung kelihatan bahwa ini sudah pernah terbuka kan, nggak bisa ditipu-tipu gitu kan. Plastiknya udah langsung hancur, sama kalau kayak salah dulu plastik DHL dulu ya, tahun 90-an zamannya saya masih jadi dispatch di HSBC ya. Anyway, oke, ini dia kabelnya. Itu sebelah kanan adalah universal mainboardnya dan sebelah kiri atas adalah panel LCD dari laptop Asus saya. Itu tadi yang saya tunjuk pakai telunjuk itu adalah pin satunya ya, jadi kita nggak boleh salah untuk colok ke LVDS tuh pin satunya di situ. Kita akan colok dan coloknya ini harus pelan-pelan. Kenapa? Karena plastik portnya itu brittle, brittle tuh gampang rusak, gampang patah gitu, dan ini keras, agak keras. Itu dia masalahnya, plastiknya gampang pecah tapi ini keras masuknya dan nggak boleh salah gitu kan. Makanya kita lihat sini kan, harus masuk sempurna, nggak boleh ada pin yang salah masuk gitu ya. Ini satu lagi adalah untuk ke backlightnya, karena ini layar kecil, backlightnya cuma perlu segini. Beda kalau kayak TV LG itu kan perlunya gede, berapa volt gitu ya, 100 something volt. Kalau ini paling cuma perlu 3,3 volt ya. Jadi di jumpernya juga di setel. Kalau tadinya untuk TV LG itu 12 volt, ini cuma 3,3 volt. Oke. Nah ini kabel LVDS yang 40 pinnya. Jadi TV panel kecil malah dia pakai 40 pin. Yang kemarin LG yang segede gitu 29 inch dia pakai tanda kutip cuma 30 pin. Ya walaupun kalau kita lihat di sini ya, ini 40 pin nggak kepake semua ya. Tadi pas kita lihat di colokan itu kan yang saya bilang plastiknya brittle, itu kan keisi paling cuman dari 30 paling keisi cuman 16 atau 18-nya. Oke. Yang ke board universal 30 pin ya, yang 40 pin itu yang ke panel LCD yang ini. Jadi biar nggak bingung. Oke, kita coba sekarang. Ini udah di setup, firmware-nya udah, jumpernya udah ke 3,3 volt. Kita nanti akan coba nyalakan, tapi saya ambil adaptornya dulu. Saya ambil adaptornya dulu karena ini adaptornya dapat beli barengan dengan universal mainboard. Jadi karena waktu itu untuk nyalain TV yang gede, jadi saya beli yang 5 ampere, 12 volt yang 5 ampere. Sebenarnya mungkin pakai 3 cukup tapi pas-pasan. Saya juga jaga-jaga kalau ntar beli buat yang 32 inch ke atas gitu kan. Anyway, toh karena dia ampere kan narik sesuai kebutuhan ya, namanya juga power supply. Nah kita colokin ya, itu standby ya. Ini kan ada itunya tombol buat panelnya, kita akan nyalain. Oke, udah nyala, lampunya biru, backlightnya nyala. Tapi kayaknya sama kayak kabel sebelumnya, cuman backlight yang nyala dan nggak ada data yang masuk nih. Jadi nggak ada gambar gitu ya. Karena biasanya kalaupun misalnya ada salah firmware atau apa, ada gambar mungkin kepotong 2, kepotong 4 atau apa, tapi ada huruf, ada apa gitu. Ini nggak ada sama sekali. Benar-benar kayak nggak ada data yang masuk gitu ya. Oh, oke. Kalau begitu ini nggak bisa juga berarti. Ini sih kalau dilihat dari tadi kan kabelnya ada 2 ya, satu ke buat backlight, satu lagi buat data tadi ya, yang dicolok ke universal mainboardnya itu. Jadi kayaknya kalau ke backlight nggak ada masalah ya, ini nyala ya. Cuman ke datanya itu yang masalah, karena kan di sini saya nggak tahu nih pin out arrangementnya gimana nih, yang pin 1 siap, pin 1 apa, pin 2 apa dan seterusnya, dan yang di layar LCD pun juga nggak ada kan datanya. Anyway, tapi nggak apa-apa, saya mungkin mau coba pertama balikin dulu kabel ini dan kemudian nanti
saya tanya-tanya ke toko yang sama. Saya udah tanya sih ke toko yang sama, tapi dia kayaknya di toko yang pertama, bukan yang ini ya, ini adalah toko yang kedua. Di toko yang pertama saya udah tanya segala macam panjang lebar, tapi tetap aja nggak dapat jawaban, karena dia cuma bilang harusnya jalan. Ya iyalah, harusnya jalan, saya juga tahu gitu kan, as if gitu sayanya terlalu bodoh untuk mencolok-colok cuman ginian doang gitu ya. Sebenarnya ini masalah pin out arrangement ya, kalau misalnya ada datanya kan enak, gampang gitu. Anyway, di toko yang kedua solusinya gampang banget sih. Dia bilang, oh nggak jalan, ya udah, oke, balikin aja. Nah, saya tanya-tanya sesudah itu dengan toko yang ketiga, tapi saya belum beli di toko yang ketiga ya. Saya tanya-tanya panjang lebar, tapi ya kita masih tektokan gitu ya. Saya juga penasaran gitu, bingung karena apa? Di toko yang ketiga dia bikin video. Di video itu saya lihat kabelnya. Nah, ini kabel yang masuk ke ini ya, ke universal board punya dia itu keisi 18 pin. Yang punya saya keisi cuma 16 pin gitu. Saya bilang ke dia bilang, oh itu nggak masalah, bla bla bla. Itu yang bikin saya tambah bingung. Tapi anyway, nggak apa-apa. Tunggu aja di video selanjutnya ya, gimana ini nanti kelanjutannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.